Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sobiri di sini hendak mempresentasikan beberapa hasil dari tugas yang Artificial Neural Networks, di mana setelah mencari jurnal, membuat PowerPoint, dan sekarang berusaha untuk mempresentasikannya. Baik, dan tak berlama-lama, mungkin langsung kita pergi ke PowerPoint yang akan kita tuju. Oh ya, tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas minggu kelima mata kuliah pembelajaran mesin tahun pelajaran 2023-2024 dengan dosen pengampu Bapak Rimul Jahanradi. Baik, kita langsung pergi ke PowerPoint. Ya, salah satu studi kasus yang saya angkat adalah penggunaan Artificial Neural Networks pada sistem manajemen cerdas untuk perusahaan, untuk akuntansi finansial sebuah perusahaan. Yang bisa kita ketahui di sini adalah dalam abstraknya disebutkan memiliki beberapa objektif atau tujuan, yaitu artikel ini dibuat untuk menyelidiki sistem manajemen cerdas untuk akuntansi keuangan perusahaan berdasarkan jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Kemudian fokus utama dalam jurnal ini adalah eh, dia si peneliti itu fokus menggabungkan teknologi jaringan dan teknologi komputer dalam manajemen akuntansi keuangan di sebuah perusahaan dan merancang sistem manajemen cerdas untuk akuntansi sebuah perusahaan berdasarkan teknologi SOA atau Soft Service Oriented Architecture. Kemudian hasilnya disebutkan bahwa penerapan algoritma ini yang akan kita pakai dapat membantu perusahaan M untuk menggunakan fungsi prediksi analisis data dan pemantauan ya. Dia bisa memonitoring atau dia bisa memantau pembengkakan biaya secara real time di its daily operation atau dalam aktivitas operasi sehari-hari. Kemudian ada di sini bagian introduction adalah topik ini mengangkat bahwa di bidang kecerdasan buatan, meningkatnya akumulasi data dalam perusahaan di jumlah yang sangat besar telah membuka sebuah jalan bagi teknologi artificial intelligence untuk mengambil alih dan ikut andil dalam menyelesaikan uh, uh, peningkatan akumulasi data yang sangat banyak. Nah, sehingga ini bisa menjadi sebuah solusi yang inovatif dalam menggabungkan sebuah data dan artificial intelligence. Ya, kurang lebih dalam introduction ini adalah sebuah revolusi besar-besaran bagaimana sebuah teknologi AI bisa ikut andil ke dalam meningkatnya jumlah akumulasi data perusahaan dalam satu waktu dan dalam jumlah yang sangat besar. Dan ya, strategi ini diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sebuah kebutuhan akuntansi di perusahaan. Karena kita memanfaatkan sebuah jaringan saraf tiruan dan mengintegrasikannya kepada kecerdasan, kepada jumlah data yang besar. Jadi hasil yang paling diharapkan adalah membentuk sebuah sistem manajemen cerdas untuk akuntansi sebuah perusahaan yang dia meningkatkan efektivitas dan efisiensi di perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian pada jurnal ini disebutkan ada dua pendapat ahli. Yang pertama Serhan Hamal, dia memperkenalkan bahwa current situation of enterprise financial accounting management and the connotation of refined management and put forward the measures that should be taken to implement refined management. Serhan Hamal ini mengatakan bahwa situasi manajemen akuntansi keuangan saat ini itu jauh dari kata sempurna. Dan dia mengemukakan beberapa langkah-langkah yang harus diambil untuk
bisa mengatakan eh, eh, sebuah sistem manajemen untuk akuntansi keuangan itu sempurna. Jadi yang ditekankan oleh Sharon Hamal adalah beberapa kekurangan dari sistem manajemen yang ada saat ini dan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua, kita punya seorang peneliti, pengajar dan juga akuntan yang bernama Darren Bernard. Darren Bernard ini dia mendiskusikan tentang eh, pentingnya atau fungsi dari sebuah perangkat lunak manajemen yang dia digunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil. Jadi di sini dikatakan the financial management software used by micro and small enterprise in terms of accounting management, risk prevention, and business supervision in the context of the big data era, and analyze the application of financial bookkeeping software. Jadi yang bisa kita tangkap daripada statement yang diberikan oleh Darren Bernard adalah bagaimana perangkat lunak manajemen itu dia bisa digunakan dalam usaha mikro dan usaha kecil dalam hal manajemen akuntansi, eh, risk prevention, pencegah resiko, dan business supervision in the context, atau dia seperti pengawasan bisnis dalam konteks era data. Dan yang terpenting adalah dia bisa menganalisis bagaimana dia bisa menganalisis bagaimana pengaplikasian sebuah financial bookkeeping software atau aplikasi yang dia bertujuan untuk membuat jurnal pembukuan keuangan. Jadi lebih ke bagaimana teknologi mengambil alih sistem manajemen keuangan yang ada pada saat ini. Baik, kita bisa lanjut. Nah, dari kedua statement tadi, maka peneliti membuat satu terobosan untuk bagaimana menggabungkan teknologi dan teknologi termasuk artificial intelligence ke dalam bidang akuntansi dan keuangan. Kita ada understanding artificial neural networks. Yang pertama adalah peneliti menggunakan metode BP atau backpropagation yang katanya itu dia adalah metode yang tepat untuk prediksi dan monitoring biaya secara real time. Di sini dijelaskan bahwa jaringan saraf BP backpropagation digunakan untuk memodelkan dan melatih data biaya material yang dikeluarkan dalam proyek konstruksi dengan beberapa proses di bawah ini, yaitu ada indicator selection, input layer, hidden layer, output layer, dan trending layer serta prediction. Jadi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah bagaimana proses training data dengan menggunakan BP neural network ini dilakukan dan didapatkan hasil seperti ini ya, dituliskan dalam jurnalnya, yaitu jaringan saraf BP adalah alat yang powerful untuk modeling dan predicting, untuk permodelan dan prediksi the cost of material issued in construction project, untuk permodelan dan prediksi biaya material yang dikeluarkan dalam proyek konstruksi. Itu uh, it, it takes into account various indicator related to high construction. Nah, ini apa ya? Digunakan secara real dalam dia pembangunan highway. Highway itu seperti jalan tol dan digunakan untuk proses training to optimize the accuracy of the prediction dan digunakan untuk mengoptimalkan proses training dalam prediksi sebuah akurasi prediksi. Ya, jadi kok mengapa kita menggunakan training data ini adalah cost of material di proyek konstruksi, apa hubungannya dengan bidang keuangan? Nah, ini dibahas dalam kelas selanjutnya.
Di sini dibahas kalau eh, apa sih hubungan antara proyek konstruksi dan juga Enterprise Financial Intelligence Management System. Ya, tadi kan udah dibahas konstruksi, sekarang kita bahas yang ini. Ya, di sini dijelaskan, the construction project is relate atau dia nyambung dengan Enterprise Financial Intelligence Management System. Dengan dia itu relate dengan ya sistem kecerdasan sebuah keuangan perusahaan. Nah, apa yang menjadi dia itu saling sambung nyambung. Yang pertama adalah cost prediction. Sama-sama memiliki prediksi biaya. Nah, cost prediction ini menggunakan jaringan saraf BP untuk memodelkan dan melatih data untuk memprediksi biaya material dalam proyek konstruksi, meningkatkan perkiraan data dan risk control atau pengendalian resiko. Yang kedua, hal yang sama adalah data collection atau pengumpulan data. Mengumpulkan data dari cost prediction ya, mengumpulkan data, sorry ini salah, ini ada beberapa salah peletakan ini. The system utilize people network for predicting. Oke. Jadi sistem ini menggunakan jaringan BP network untuk memodelkan dan melatih data untuk predicting atau memprediksi biaya material yang dikeluarkan dalam suatu proyek, meningkatkan financial data forecasting and risk control. Jadi sepertinya ya nggak jauh-jauh sama cost prediction ya data collection itu. Coba data collection itu dia bagaimana cara dia mengkoleksi data. Kemungkinan ada financial accounting yaitu akuntansi keuangan. Jelas ini ya, combining network and computer technology, the system manage financial accounting for construction projects, offering standardized service and customizable option to boost the efficiency of the financial department. Jadi dia mengkombinasikan jaringan dan teknologi komputer untuk mengembangkan sistem financial accounting untuk suatu proyek konstruksi. Nah, di sini yang ditawarkan adalah layanan yang terstandarisasi dan customizable atau dia itu bisa disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi daripada Departemen Keuangan. Oh, kemudian ada supervision scheme atau skema pengawasan. Nah, jadi sistem ini sudah include supervision plan atau rencana pengawasan untuk memonitoring dan mengontrol material cost, biaya materi in construction projects. It select representative indicator, itu memilih indikator yang dia representatif atau berkesinambungan untuk highway construction to ensure cost control, untuk pembangunan jalan tol dan pengendalian biaya tentunya. Jadi overall, secara keseluruhan, yang bisa kita dapat adalah proyek konstruksi adalah bagian eh, dengan konsep yang sama dari permasalahan yang ada. Jadi konsepnya walaupun menggunakan konsep konstruksi, tapi konsep ini juga bisa digunakan untuk perusahaan dalam mengelola manajemen cerdas keuangan. Ya, karena kita menyediakan data, providing data, juga ada insight atau wawasan yang berkontribusi untuk membuat yang berkontribusi pada efisiensi financial accounting and risk control, pengendalian resiko. Ya, jadi walaupun konsepnya menggunakan pembangunan jalan tol, proyek konstruksi, tapi proses yang digunakan itu adalah sama dengan masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan, oleh Departemen Keuangan di sebuah perusahaan. Bisa kita lanjut. Nah, bagaimana implementasinya? Dalam jurnal ini dikatakan bahwa ada eh, tiga
kegiatan besar, yaitu the main function of the system, yaitu kita ada fungsi utama sebuah sistem. Bagian ini adalah menguraikan fungsi utama akuntansi keuangan. Sistem manajemen meliputi pengolahan dasar, inbound dan outbound, manajemen keluar, manajemen faktur, statistik laporan, analisis, dan menawarkan pandangan tentang kemampuan sistem. Mungkin sedikit tidak nyambung ya, tapi ya gimana lagi. Kemudian ada yang kedua, ada BP Neural Network Based Construction Material Dispatch Cost Prediction and Supervision Scheme. Nah, ini kurang lebih apa ya? Mempelajari bagaimana penggunaan jaringan saraf BP untuk memprediksi bahan yang dikeluarkan dalam pembangunan jalan raya serta biayanya. Jadi ini nanti bisa kita gunakan di perusahaan, di Departemen Keuangan sebuah perusahaan untuk memprediksi dan melakukan risk control atau pengendalian resiko. Baik, kemudian di sini ada limitation and future direction atau penelitian ini tidak menunjukkan sebuah apa ya, tidak secara eksplisit menunjukkan batasan dan arah dari masa depan sebuah akuntansi keuangan sistem manajemen. Jadi ya memang seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada experimental result atau hasil dari eksperimen. Ada dua hasil besar yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu efektivitas jaringan saraf BP dalam memprediksi material cost in highway engineering ditunjukkan melalui hasil percobaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa the model has high accuracy. Model memiliki akurasi yang tinggi dan bisa digunakan sebagai prediksi cerdas, alat prediksi cerdas untuk untuk finansial sebuah perusahaan akuntansi. Yang pertama. Jadi memiliki akurasi tinggi dan cocok digunakan untuk enterprise financial accounting system. Kemudian yang kedua, the study specifically focus on using BP neural networks model to entrain data on the cost of material issued on construction project. Studi ini secara spesifik memfokuskan dalam penggunaan BP neural networks untuk memodelkan dan melatih data pada bidang cost, untuk melatih data pada bidang material, untuk melatih data sebuah biaya yang dikeluarkan untuk sebuah construction project. Nah, di sini model yang dilatih, the trained model, kemudian digunakan untuk memprediksi new financial business data atau digunakan untuk memprediksi tentang data bisnis keuangan yang terbaru, ultimately improving financial risk control, terutama dalam pengendalian resiko sebuah ultimately itu berarti kan terutama dia improving financial risk control, dia memperbaiki bagaimana sebuah pengendalian risiko finansial ya berarti. Dan the result of the study indicate atau mengindikasi bahwa algoritma ini can assist enterprise, bisa membantu sebuah enterprise in utilizing big data analysis for real-time cost prediction. Bisa membantu sebuah enterprise dalam meningkatkan analisis big data dalam meningkatkan analisis big data untuk prediksi biaya for cost prediction for real time di waktu yang nyata. Artinya ya kita bisa menggunakan secara real time. Kemudian yang terakhir, saya rasa sudah cukup. Ya, bagaimana penggunaan ANN dengan metode saraf backpropagation digunakan dalam perusahaan
akuntansi sebuah perusahaan, akuntansi keuangan sebuah perusahaan dari mulai proses dan menggunakan model pekerjaan konstruksi proyek, proyek pembangunan, kemudian bagaimana ditransferkan ke dalam data-data yang sesuai dengan kasus, yaitu data keuangan sebuah perusahaan. Dan diambil kesimpulan seperti tadi, algoritma ini cocok digunakan untuk memprediksi, kemudian algoritma ini juga assist ya, dia bisa membantu, bisa menjadi asisten bagi sistem manajemen cerdas keuangan sebuah perusahaan. Saya rasa cukup seperti itu untuk pembahasan kali ini dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.